Sebetulnya secara resminya saya mengenal Forum Jurnalis Perempuan Indonesia tahun 2010 ketika saya menjadi salah satu dari anggota Dewan Pers. Sebelumnya udah kenal sih, tapi kerjasama pertama kali itu 2010. Pada saat itu saya bertanggung jawab untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan profesi wartawan Dewan Pers. Lalu setiap kali melakukan pelatihan, kok yang dikirim hanya jurnalis laki-laki ya, sampai akhirnya atas support dari ketua Dewan Pers pada saat itu Profesor Bakir Manan, kami Dewan Pers mengadakan pertama kali pelatihan khusus untuk jurnalis perempuan, ada di 10 kota, dan disitulah pertama kali kerjasama dengan FJPI ya. FJPI ini berdiri di 22 Desember 2007 di Medan, Sumatera Utara. Pada saat itu kemudian kita mulai kerjasama ya. Nah, dalam perjalanannya kemudian ketika anggota atau cabang dari FJPI makin banyak, Dewan Pers yang memfasilitasi juga setiap kali Hari Pers Nasional, kegiatan di berbagai daerah, Dewan Pers itu mempromosikan ada FJPI. Ini bukan saingan dari PWI, AJI atau IJTI ya, tetapi ini adalah komplementer, jadi bisa merangkap anggotanya. Nah, kemudian tahun 2018 cabangnya udah makin banyak. Kemudian teman-teman FJPI meminta saya untuk menjadi ketua umum ya. Waktu itu saya bilang, tanpa menjadi ketua umum pun saya pasti akan support FJPI atau jurnalis perempuan. Tapi memang kan jadinya ada di berbagai provinsi ya. Profesor Bakir Manan, kemudian Dewan Pers pada saat itu juga mensupport supaya saya jadi ketua umum deh, supaya bisa menemani teman-teman dari berbagai provinsi ini untuk belajar bersama. Saya selalu katakan bahwa di FJPI ini yang terutama adalah kita belajar bersama, meningkatkan profesionalisme jurnalis perempuan Indonesia. Pandemik ini misalnya kita hampir setiap bulan ya melakukan pelatihan lewat virtual. Ada untungnya akselerasi digital karena berarti bisa menjangkau lebih banyak teman-teman jurnalis perempuan, dan tidak hanya jurnalis perempuan. Pelatihan dilakukan oleh FJPI itu juga bisa diikuti oleh siapa saja, jurnalis maupun non-jurnalis. Materinya juga beragam. Jadi dalam perjalanannya memang kemudian saya merasa memiliki banyak teman ya di berbagai daerah. Sekarang sudah ada 14 cabang atau 14 provinsi, dan mudah-mudahan bertambah lagi. Sekali lagi ini adalah untuk forum di mana kita meningkatkan profesionalisme jurnalis perempuan khususnya, dan juga jurnalis secara umum. Ya, tadi satu ya, katanya the future of work atau masa depan dari bekerja itu adalah keep learning attitude, selalu belajar ya. Saya aja udah 32 tahun jadi jurnalis, saya merasa sampai hari ini tuh banyak banget yang saya masih harus belajar. Soal teknologi informasi misalnya ya, wah saya ini tergolong yang gaptek ya, jadi padahal jurnalis sekarang tidak harus bisa memanfaatkan teknologi ya. Pandemi 2 tahun ini kita semuanya live Instagram, bikin TikTok, bikin video. Wah, sampai sekarang saya masih tergagap-gagap setiap kali mau live saya mesti nanya. Belum lagi persoalan-persoalan yang diliput ya. Jadi sekarang ada climate change ya, isu perubahan iklim, kemudian sekarang ada NFT, kripto, blockchain, Web 3, wah luar biasa. Dan siapa bilang jurnalis perempuan tidak harus bersiap untuk meliput hal-hal yang katanya sifatnya teknis. Jadi dari segi peliputan juga makin complicated ya, makin kompleks, kita harus belajar. Dan juga dari segi teknologi informasi yang membantu kita untuk bekerja, juga kita selalu harus belajar terus. Nah, itu yang kita lakukan bareng di Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Nah, barusan saya bilang kan, di era digital itu peranannya itu luar biasa. Karena apa? Informasi berkembang dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Informasi ini tidak hanya informasi yang benar, tetapi juga informasi yang hoax ya. Jadi berita bohong ya. Ini ada era post-truth katanya. Nah, jurnalis perempuan
menjadi bagian dari masyarakat media yang wajib untuk menjadi yang bisa dipedomani ya, trusted guidance, role model, memastikan menyajikan, meliput, menyajikan, menyebarluaskan informasi-informasi yang benar dan bisa menjadi panduan bagi masyarakat ya. Nah, saya selalu mengatakan bahwa jurnalis perempuan itu harus siap untuk meliput apa saja, nggak boleh pilih-pilih ya, nggak boleh pilih-pilih hanya untuk isu yang katanya soft news ya, nggak mau yang keras, politik, kriminal, enggak ya. Justru jurnalis perempuan harus berani ya, berani dan asertif untuk mau meliput isu apa saja. Nah, karena itu maka kemudian kita bisa membantu untuk menjadi memberikan pedoman berita informasi yang benar. Nah, ini di era digital ini sangat-sangat penting ya. Itu secara umum, tapi secara khusus untuk isu-isu perempuan dan anak ya, isu-isu perempuan dan anak termasuk misalnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pelecehan seksual, apalagi dalam rancangan undang-undang mendukung rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu di situ peran jurnalis perempuan baik secara pribadi lewat media sosial maupun lewat tulisan atau karya di medianya masing-masing itu sangat penting. Ini kan saya kan udah bukan milenial ya. Katanya anak milenial, jurnalis milenial zaman sekarang tuh lebih peduli terhadap work life balance ya, kehidupan yang seimbang. Dan kehidupan yang seimbang itu seringkali didefinisikan antara pekerjaan dengan mengurus keluarga pribadi ya. Saya beberapa waktu yang lalu mewawancarai misalnya Mbak Sinta Wijaya Kamdani ya, chair dari B20, wakil ketua koordinator di Kamar Dagang Indonesia. Dia mengatakan bahwa work-life balance itu tidak hanya soal antara mengurus pekerjaan dengan mengurus keluarga, tapi juga perlu kita kongko-kongko sama teman tuh penting, sosialisasi ya. Karena di situ penting sekali dalam pekerjaan ini networking. Pekerjaan jurnalis salah satu yang bikin jurnalis yang satu dengan yang lainnya juga berbeda dan kemudian bisa menjadi lebih baik daya tembusnya itu adalah karena networking atau berjejaring. Nah, saya setuju dengan Mbak Sinta ya. Jadi work-life balance itu tidak hanya antara keluarga dengan pekerjaan, tapi juga dengan berteman dengan yang lainnya, berjejaring ya. Siapa bilang bahwa kayak saya gitu ya, pemret misalnya nggak peduli loh work-life balance, caranya kan bisa beda-beda. Saya suka olahraga. Dari dulu zaman saya masih jurnalis muda ya, waktu itu belum ada digital telepon, misalnya saya dalam seminggu tuh ada satu hari di mana saya nggak ngurusin kerjaan ya, tapi saya misalnya melakukannya dengan ikut seminar, belajar bareng, atau pergi ke taman, pergi ke gym ya. Jadi mungkin pada saat itu saya milenial ya, milenial pada zamannya. Jadi sebetulnya nggak cuma milenial yang sekarang yang peduli dengan work-life balance, dan kita bisa macam-macam ya. Sekarang ada layanan streaming, membaca, ngobrol ya, memperluas pertemanan, itu adalah bagian dari work-life balance. Nah, ini penting banget ya. Jadi tempat kerja yang nyaman buat semua ya, bukan hanya buat perempuan. Karena buat laki-laki juga kalau dia nanti berumah tangga ya, dia tentu pengin istrinya itu juga punya tempat kerja yang nyaman kan. Artinya mendukung tempat kerja yang nyaman dan aman untuk semua itu adalah kepentingan semuanya ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, tentu untungnya di tempat saya kerja ya, dari dulu sampai sekarang di IDN Times ya, kami misalnya menyediakan tempat untuk childcare ya, tempat untuk anak-anak bermain jika ibunya misalnya tiba-tiba pengasuhnya nggak ada, harus bawa ke kantor, itu boleh ya. Kemudian tempat laktasi ya, pada saat ibu yang menyusui tentu perlu tempat yang higienis dan tenang untuk bisa kemudian menyediakan susu yang disimpan untuk anaknya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah situasi yang mendukung ya. Sebetulnya memang secara undang-undang ketenagakerjaan tempat saya bekerja itu kalau cuti melahirkan itu 3 bulan.
Tetapi dalam banyak kasus, apalagi sekarang sesudah pandemi, kita tahu bahwa kita bekerja secara fleksibel, nggak ada masalah sih kalau misalnya mau kerja dari rumah aja sampai berapa bulan, berbulan-bulan ya. Saya rasa pandemik ini mengubah pola kerja kita, dan itu juga bisa mensupport ya orang tua baik perempuan maupun laki-laki untuk lebih banyak punya waktu sih buat apalagi buat bayinya ya, anak kecilnya yang masih memerlukan perhatian. Dan juga tidak kalah penting tuh adalah ada pedoman ya. Jadi selama ini kan banyak sekali data-data menunjukkan bahwa pelecehan seksual, kekerasan seksual itu terjadi di tempat kerja. Buat jurnalis itu tempat kerja nggak cuma di kantor ya, tapi juga di lapangan. Dimanapun dia bekerja itu adalah tempat kerja. Nah, penting sekali ada perlindungan ya. Jadi di IDN Media menjadi induk dari IDN Times itu kami sudah punya pedoman pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual. Dan ini berlaku untuk semuanya. Tapi kita tahu bahwa yang paling banyak jadi korbannya kan adalah perempuan. Nah, ini juga bisa membantu ya. Kalau proteksi misalnya kami punya SOP tuh. Kalau jurnalis-jurnalis perempuan misalnya meliput harus pulang di atas jam 9, kita sarankan untuk menggunakan transportasi publik yang jelas ya, maksudnya yang selama ini dikenal aman lah ya, taksi yang aman misalnya. Kemudian kalau misalnya ke lapangan meliput demo jangan sendiri ya, kan kita selalu berpasang-pasangan tuh, supaya kalau terjadi apa-apa ada saksinya. Nah, itu juga upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman dan aman bagi semuanya. Misalnya ngomong soal jurnalis perempuan tuh, saya tuh selalu mengatakan bahwa jurnalis perempuan tuh nggak boleh manja juga ya, pilih-pilih tugas ya. Yang boleh itu adalah yang berkaitan dengan keselamatan. Misalnya ditugasin untuk meliput kapal tenggelam. Berarti kan di tengah laut ya, berarti harus naik kapal. Nah, kalau misalnya jurnalis itu tidak bisa berenang, apakah dia perempuan atau laki-laki, dia boleh bilang sama korlipnya atau kantornya, oke, tapi saya nggak bisa berenang gitu ya. Jadi bukan bilang enggak dulu, nggak mau, tapi kasih tahu bahwa saya nggak bisa berenang ya. Karena itu penting bagi kantor untuk mempertimbangkan bahwa ini mungkin lebih berbahaya ya. Kita kan nggak pernah tahu, karena pernah kejadian kan, ada jurnalis televisi meliput kemudian jatuh tenggelam ya, meliput kecelakaan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita sih, bahwa di media bahwa yang seperti itu harus diperhatikan. Jadi kesetaraan itu adalah pertama kesetaraan akses pendidikan, pelatihan ya. Kedua, kesetaraan terhadap misalnya gaji, kesempatan untuk promosi ya. Itu juga harus asuransi. Sebelumnya itu yang dapat asuransi itu hanya jurnalis laki-laki ya. Jurnalis perempuan nggak dapat asuransi untuk keluarganya ya. Jadi jurnalis laki-laki dapat. Kalau sekarang itu semuanya harus setara ya. Semuanya harus setara. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi salah satu barometer bagaimana kita memberikan kesempatan yang setara bagi jurnalis, apakah itu laki-laki atau perempuan ya. Ini penting banget, dan kita nggak boleh manja ya teman-teman, karena kalau misalnya manja itu menjadi peluang masuk bagi pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa jurnalis perempuan nggak usah direkrut deh, nanti ternyata dia merepotkan. Nggak boleh ya. Jadi saya memberikan semangat ya kepada teman-teman, kalau ada masalah apa segala macam, jangan menolak dulu, jangan menganggap itu adalah tugas yang sulit, tapi diskusikan dengan direct supervisor kantor. Ini kayak begini, saya nggak bisa berenang, boleh nggak? Atau saya misalnya masih punya anak yang masih harus disusui, apakah saya boleh kerja yang tidak keluar kota terlalu lama dulu? Itu adalah hal-hal yang bisa dibicarakan. Ya, kepada teman-teman jurnalis perempuan dimanapun kalian berada, termasuk teman-teman di Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kartini. Kartini adalah role model untuk pemberdayaan perempuan, dan kita ambil yang positif-positifnya dari apa yang diinspirasikan oleh Raden Ajeng Kartini.
Semoga kita bersama-sama bisa menguatkan satu sama lain, karena itu sangat penting untuk sama-sama maju.